warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di video kali ini kami kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Tifla Nafila Firahmatu Ocha dengan NIM 2024061064007 dan teman saya yaitu Admi Watinuta dengan NIM 2024011064000 dari Prodi Pendidikan Fisika akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Silvi Angri Wijaya MPD. Di presentasi kali ini kami mengambil judul yaitu populasi, sampel teknik sampling, dan pengujian normalitas data. Teman-teman, di sini ada nama pokok pembahasan yaitu yang pertama ada populasi, yang kedua sampel, yang ketiga teknik sampling yang terdiri dari probability sampling dan non-probability sampling, kemudian ada contoh menentukan ukuran sampel. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada normalitas data. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai apa itu pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Populasi bisa berupa orang, benda, peristiwa, atau bahkan dokumen selama memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Misalnya, yang pertama ada semua mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau contoh yang kedua yaitu semua nasabah bank yang ada di Jayapura. Baik teman-teman, selanjutnya ini ada ciri-ciri populasi. Yang pertama, memiliki batas yang jelas seperti tempatnya, waktu, dan ciri-ciri yang tertentu. Kedua, ada anggotanya biasanya terbatas, finite, dan tidak terbatas, infinite. Kemudian yang ketiga yaitu jadi sumber data yang akan diteliti. Dengan artian populasi populasi dalam statistika adalah semua orang atau benda yang ingin kita teliti. Baik, kedua yaitu ada sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Hasil penelitian sampel digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi. Setelah itu, ada alasannya menggunakan sampel. Yang pertama alasannya yaitu populasi sering terlalu besar sehingga menyebabkan sulitnya diteliti semuanya. Kedua, penelitian dengan sampel lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga yaitu penelitian tetap bisa menarik kesimpulan untuk populasi asal sampelnya representatif. Contohnya dari populasinya yaitu ada 1000 mahasiswa, tetapi sampel yang akan diambil hanya 400 siswa, sehingga itu akan memudahkan dalam kita melakukan yang namanya penelitian. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sampling. Sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang dibagi menjadi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling, teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi yang menjadi anggota sampel. Ada simple random sampling, ada protionate Stafford, dan ada juga random sampling, distionary, dan Stafford random sampling. Ada juga closer sampling atau area sampling. Jadi probability sampling ini yang memberikan keuntungan atau yang memberikan peluang bagi anggota yang akan dipilih menjadi anggota sampel tersebut. Yang kedua ada non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota yang dipilih menjadi sampel. Jadi dia tidak memberikan keuntungan apapun kepada anggota atau populasi yang akan dipilih menjadi anggota sampel. Ada beberapa, yaitu ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidental, ada sampling progresif, ada juga sampling jenuh, dan ada snowball. Jadi sampling itu yang tidak memberikan keuntungan atau kesempatan sama sekali dalam mengambil sampel tersebut.
Ini ada penguji normalitas data, pengertian normalitas. Uji normalitas adalah proses mengetahui apakah data penelitian yang kita teliti itu berdistribusi normal atau tidak. Mengapa hal itu penting? Karena data yang normal yang kita teliti itu bisa kita analisis dengan uji statistik parametrik, misalnya menggunakan uji T atau ANOVA. Data yang tidak normal yang kita teliti harus dianalisis dengan statistik non-parametrik. Contoh kasusnya ada di slide berikutnya. Metode chi-square untuk menguji normalitas data. Contoh kasus, seorang peneliti memiliki 100 data ujian mahasiswa. Peneliti ingin mengetahui apakah data nilai tersebut berdistribusi normal dengan uji chi-square. Langkah pertama, dia menentukan intervalnya. Jadi dia menentukan 6 interval. Kelompok 1 mendapatkan data 2,27%, kelompok 2 mendapatkan 13,50%, 59%, kelompok 3 34,13%, kelompok 4 34,13%, kelompok 5 13,59%, kelompok 6 2,27%. Nah, karena data totalnya 100, maka kita kalikan. Untuk mencari FH-nya itu kita mendapatkan dari data intervalnya. Hasilnya kita mendapatkan 5, 10, 30, 28, 20, serta 7. Dan totalnya ada 100. Sedangkan FH-nya kita kalikan data yang tadi dengan 100. Jadi dikalikan hingga mendapatkan nilai 2, 14, 34, 34, 14 dan 2. Selanjutnya FH dikurang FH. Jadi FH-nya itu 5 dikurangi dengan 2, hasilnya menjadi 3. Dan nomor 2 menjadi negatif 4, nomor 3 menjadi negatif 4, negatif 6, 6, 5. Sedangkan FH dikurang FH kita kuadratkan menjadi, akan mendapatkan nilai 9, 16, 36, 36, dan 25. Sedangkan FH dikurang FA dikuadratkan dengan 2 dibagi dengan FH akan mendapatkan nilai 4,50, 1,14, 0,47, 1,6, 2,57, 12,50, dan kita jumlahkan seluruhnya mendapatkan nilai 22,27. Kita akan menentukan apakah data itu normal atau tidak dengan rumus chi-square. Jadi kita tentukan hipotesis. HO data berdistribusi normal, sedangkan H1 data yang tidak berdistribusi normal. Bandingkan dengan tabel yang tadi kita bikin itu dengan taraf signifikasi A sama dengan 5%. Derajat kebebasannya atau DF-nya itu K dikurang 1 sama dengan 6 dikurangi dengan 1 sama dengan 5. Nilai tabel X kuadrat DF-nya sama dengan A sama dengan 0,05 sama dengan hasilnya mendapatkan 11,07. Kesimpulan, X kuadrat hitung itu 22,24, sedangkan X kuadrat tabel mendapatkan hasil 11,07. Karena X hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka HO-nya ditolak dan mendapatkan distribusi data yang tidak normal. Jadi hasil dari tadi data yang kita teliti itu akan menghasilkan data yang tidak normal. Nah, di slide berikutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah populasi adalah keseluruhan objek yang kita teliti. Jadi objek yang tadi kita teliti mulai dari populasi, sampel, sampling, dan uji normalitas. Sampel adalah sebagian populasi yang kita teliti, dan teknik sampling itu dibagi menjadi 2, ada probability dan non-probability. Probability itu acak adil mewakili populasi, sedangkan non-probability berdasarkan pertimbangan atau nilai tertentu yang kita dapat. Dan uji normalitas itu penting untuk menentukan metode analisis data. Apakah data yang kita teliti itu termasuk data yang normal atau tidak normal. Dengan menggunakan analisis statistik parametrik dan non parametrik.